Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih membahas soal bagaimana pemerintah mendorong lembaga negara hak asasi manusia untuk bisa melakukan pembentukan independen pencari fakta begitu ya. Saya masih bersama dengan Komnas HAM, kemudian ada Bang Julius Ibrani dan juga dari Kompolnas ada Pak Yusuf Warshim. Nah, setelah tadi kita mendengarkan apa yang sudah dikatakan oleh Bung Julius Ibrani soal ada organize yang begitu rapih begitu ya, sistematis begitu. Nah, Komnas HAM ini sendiri bagaimana nanti akan bekerjanya bersama dengan 5 lembaga negara HAM lainnya begitu ya? Baik, Abdul Haris. Mbak. Jadi kami LNHAM sekarang ini masing-masing dan bersama-sama dalam rangka mencari mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya. Nah, setelah pengumpulan fakta, jadi Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman, LPSK, KPAI, KND, ini semua sama-sama bekerja untuk mendapatkan data dari berbagai daerah dan juga jadi maksudnya turun langsung ke lapangan, tetapi kita juga mengumpulkan data-data dari media yang yang ada, lalu dari sana kita akan analisis lebih lanjut. Yang tadi disampaikan Mas Julius, misalnya apakah ada pola, ada keanehan-keanehan, itu kan fakta-fakta yang kita kumpulkan dulu. Kita belum sampai pada analisis, tetapi tahap pertama ini memang kita ingin mendapatkan data-data seakurat mungkin. Baru dari sana kemudian kita analisis dan kita akan tindak lanjuti. Misalnya tadi ada indikasi-indikasi keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam suatu peristiwa, tentunya ini akan kami tindak lanjuti dengan memanggil pihak-pihak terkait gitu ya. Tetapi lagi-lagi tadi yang kami sampaikan bahwa apabila pada saat kita panggil kemudian tidak ada dukungan dari pemerintah, tidak ada political will, pasti ributnya masalah kewenangan nanti, ributnya masalah macam-macam untuk menghindar dari proses pemanggilan-pemanggilan ini. Ini yang mungkin yang kami sampaikan di awal itu perlunya ada support yang baik dari Kemenko Polkam, Kemenko Hukum HAM, IMIPAS, dan lain sebagainya. Ini yang, nah tetapi kami tentunya belum bisa menyimpulkan apa-apa terkait peristiwa ini, apakah memang ada pola, tetapi data-data ini nanti akan sangat bermanfaat ya, bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa-masa yang akan datang. Jadi kalau memang ada indikasi yang menunjukkan bahwa peristiwa ini peristiwa sistematis, meluas, kalaupun tidak diungkap sekarang, suatu saat nanti juga akan terungkap gitu. Namun demikian tentunya ini kan peristiwa yang kompleks ya, tidak mudah. Misalnya kita lihat dari 10 data orang yang meninggal yang dikumpulkan oleh Komnas HAM, ini kan menunjukkan ada perbedaan-perbedaan. Misalnya yang di Makassar itu meninggal karena terbakar gitu ya. Kemudian yang di Jogja itu kami sudah koordinasi ke sana, sepertinya ada kaitannya dengan persoalan kecelakaan lalu lintas atau lain sebagainya ya. Jadi ini ada perbedaan-perbedaan yang masing-masing tentunya harus kita dalami lebih lanjut agar supaya tadi data-data itu bisa diperoleh secara akurat dan kita dapat melakukan analisisnya secara lebih baik gitu ya, akan seperti apa. Dan kami juga tentunya dalam melakukan pengumpulan fakta ini tentunya tidak hanya mereka-mereka yang berada di pemerintahan saja, tapi masyarakat sipil tentunya kita akan meminta informasi dari mereka, karena mereka juga di lapangan seperti tadi Mas Julius ya, ternyata ada di lapangan waktu itu misalnya dan melihat gitu. Jadi mungkin dengan cara-cara seperti itu persoalan ini akan terungkap secara terang benderang gitu. Nah, jadi tetapi sekali lagi karena kita ini bekerja 6 lembaga, tentunya kita harus melaksanakan tugas ini seiring sejalan sesuai dengan kewenangan dari masing-masing lembaga HAM ini, sehingga semuanya berperan gitu. Itu Mbak, mungkin dari saya.
Oke, cukup menarik begitu ya, ada tantangan yang memang sudah ada di depan mata begitu ya, yang harus dihadapi oleh lembaga LN-HAM ini begitu ya, ketika ingin mengungkap suatu fakta. Nah, dari tidak hanya Komnas HAM, ada LPSK juga di sana begitu ya. Eh, Temuan-temuan fakta apa yang sudah ditemukan di lapangan, termasuk nanti outputnya? Kita kan menunggu outputnya akan seperti apa, Pak Abdul? Ya, berdasarkan kesepakatan-kesepakatan kita tentunya tidak ingin melakukan sesuatu yang muluk-muluk ya, yang di luar dari kewenangan tupoksi kita, tetapi yang kita ingin lakukan adalah yang pertama mengumpulkan data-data, kemudian yang kedua kita analisis, dan ketiga kita akan melahirkan rekomendasi-rekomendasi. Rekomendasi ini tentunya baik itu untuk justisia atau apa peradilan pidana misalnya kalau memang itu ada, kemudian juga yang non judicial, kemudian juga terkait dengan pemulihan korban, rehabilitasi fasilitas publik, dan jaminan untuk ketidakberulangan peristiwa yang sama terjadi lagi. Sampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat akan ada peristiwa yang seperti ini. Nah, ini kita harus pastikan bahwa ini jangan sampai terulang kembali, karena yang dirugikan itu banyak sekali gitu loh. Betul. Dan kita lihat tidak mudah untuk misalnya mengembalikan atau membangun kembali suatu fasilitas publik, itu butuh uang yang banyak di tengah efisiensi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Oke, Nah, ini bukan hal-hal saja yang memang soal kemudian mengembalikan soal biaya yang sudah harus dikeluarkan karena fasilitas, tapi kemudian nyawa yang sudah hilang itu kan tidak akan mungkin pernah kembali, dan keluarga akan tetap merasa kehilangan di situ. Itu yang kemudian menjadi PR besar, tidak hanya dari lembaga negara HAM saja, tapi utamanya adalah pemerintah yang memang harus punya peran di sini begitu ya. Nah, saya ke Bang Julius dulu. Bang Julius, apa kelemahan jika pemerintah tidak membentuk tim pencari fakta? Sederhana saja, tadi Bang Dawe udah bicara, kalau melepaskan pada lembaga HAM yang existing ini artinya dianggap sebuah peristiwa biasa. Artinya kewenangan dari lembaga HAM ini untuk meminta data, menggali informasi, memanggil seseorang, nanti jatuh pada proses birokrasi, minta izin lagi, ngobrol lagi, menyampaikan hal-hal tertentu dengan pertimbangan tertentu lagi. Dia mau membenamkan ini ke dalam satu proses yang betul-betul terkunci di kolong meja gitu. Tapi kalau presiden membentuk tim investigasi independen, SK-nya dari presiden, maka layer-layer birokrasi tadi, surat menyurat dan izin berizin itu tidak perlu, karena tim ini adalah representasi dari kekuasaan politik tertinggi di bidang eksekutif yang namanya Presiden Prabowo Subianto. Titik, semua masalah selesai sampai di situ. Jadi dia bisa fokus menggali fakta, memanggil orang, mencari saksi dan segala macamnya. Kewenangan itu penuh. Yang ujungnya, tadi saya kutip lagi yang disampaikan oleh Bang Dawai, political will. Nah, political will itu nggak ada di lembaga HAM ini dan tidak boleh ada. Politisasi tidak boleh ada di lembaga HAM ini. Political will hanya ada di tangan Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menentukan betulkah terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia akibat dugaan terjadinya keterlibatan tentara di situ, dan maka perlukah dia memerintahkan kepada Jaksa Agung menindaklanjuti hasil penyelidikan dari lembaga HAM menuju penuntutan di pengadilan HAM. Itu yang harusnya ada di tampuk presiden, bukan di lembaga HAM, Disti. Oke, jadi tetap harus ada political will yang nyata di sana supaya kemudian pintu-pintu yang birokrasi itu bisa terbuka secara lebar, dan itu memudahkan untuk bisa menemukan fakta yang sebenarnya dan juga bagaimana solusi yang harus dilakukan. Begitu ya, Bung Julius Ibrani? Betul sekali, Disti. Betul. Oke, saya ke Pak Yusuf Warshim. Pak Yusuf, ini kan kalau kita lihat ya, hampir 1 bulan loh dari demo. Polisi kemudian baru menemukan ada 2 dari 4 orang yang kemudian dilaporkan hilang. Ada yang kemudian mengatakan banyak spekulasi-spekulasi, wah kok ini lambat betul ya. Nah, Kompolnas apa yang bisa didorong? Ya, tadi yang disebutkan oleh Mas Julius tadi ya, yang kaitannya dengan hilang ini, apakah hilang dari Jakarta atau kembali kepada yang memang bukan dari warga, bukan penduduk Jakarta atau warga Jakarta dan sekitarnya. Kan ini yang yang
perlu dipastikan. Nah, yang kedua terkait dengan informasi peserta hilang. Nah, tentu yang dipastikan yang peserta hilang ini peserta organik penyampaian pendapat di muka umum atau yang terkait dengan kelompok yang melakukan anarkisme, kerusuhan, penjarahan itu. Nah, ini kan proses ini tentu harus sekali lagi ya harus cermat gitu, harus cermat. Nah, harus cermat bahwa memastikan yang dimaksud hilang ini siapa. Nah, untuk itulah dari proses yang sudah terlihat pada saat ini 2 orang ini ditemukan, maka proses ini kita dorong sepenuhnya oleh pihak kepolisian, seiring juga dengan proses hukum yang sedang berjalan, ya, sedang proses berjalan terkait dengan kalau proses penegakan hukum ini kan ada fakta-fakta yang itu terkait dengan delik yang disangkakan, delik yang disangkakan. Hanya apakah dari proses hukum yang saat ini sudah ada para tersangka di masing-masing wilayah itu akan bisa mengungkap yang disebut dengan aktor intelektualnya, ya tentu ini yang kita dorong fakta-faktanya. Misal kita kembali dulu ke unjuk rasa yang paling besar itu kan didahului 13 Agustus di Pati. Yang di situ apakah kemudian mungkin polisi bisa mengungkap aktor secara intelektualnya begitu ya? Karena kalau kita lihat dari ininya kita tidak pernah ada pengungkapan sebenarnya aktor intelektualnya ini, mereka diorganisasi secara ini, dananya dari ini, tidak ada yang jelas begitu, belum ada yang jelas sampai saat ini, belum ada secara terang benderang. Ya, Yusuf. Ya itu tentu kami sebagai pengawas fungsional kinerja kepolisian memastikan proses hukum itu. Misal kita kembali ke kerusuhan, kelompok kerusuhan yang ada di Pati itu sementara tercatat 7 tersangka. Nah, fakta-fakta yang untuk digali, ya, namanya aksi. Nah, tidak mungkin tidak ada korlap. Nah, termasuk aksi unjuk rasa yang organik kan ada korlapnya. Apakah mereka spontan berdiri sendiri-sendiri, membuat aksi sendiri-sendiri? Nah, tentu itu bisa digali fakta-fakta, misalnya melalui terkait dengan penggunaan teknologi informasi, handphonenya bisa diperiksa, lini masa dari handphone itu, dari itu tersangka yang sudah diproses itu diperiksa lini masanya. Sebelum dia melakukan aksi kerusuhan yang disebut di Pati tanggal 13 Agustus itu, lini masanya ada di mana saja. Ini salah satu hal-hal yang kita telah mendorong kepolisian yang ada di wilayah hukum Polda Jawa Tengah untuk memastikan ini agar proses penggalian fakta-fakta ini membuat terang apabila yang diduga ada aktor intelektualnya itu, ya ini yang kita kawal, ini yang kita awasi. Oke, nah ini yang kemudian juga jadi pertanyaan saya selanjutnya adalah ke Komnas HAM dan juga lembaga negara HAM lainnya, begitu LNHAM lainnya, pengungkapan fakta kasus demo ricu ini jangan sampai kemudian hanya sebatas rekomendasi, termasuk formalitas dan tidak pada menyentuh akar masalahnya dan bahkan tidak menyentuh pada solusinya. Apa yang ingin Anda sampaikan dari Komnas HAM? Pak Abdul? Pak Abdul? Oke, tampaknya ada gangguan sinyal. Terakhir saya ke Bang Julius Ibrani. Bang Julius, apa yang ingin Anda sampaikan soal ini? Jangan sampai kemudian ini hanya sebatas formalitas, menganggap ini adalah kejadian hal yang biasa, tidak menyentuh pada akar masalahnya, bahkan tidak sampai ke solusinya. Oke, saya ada pada level yang tertinggi ya untuk menyikapi peristiwa 28 Agustus. Peristiwa ini harus dipandang bukan hanya ancaman terhadap masyarakat sipil, terhadap aktivis, tapi ancaman terhadap negara juga. Di situ ekonomi terancam makin hancur, kepercayaan investasi, kepercayaan bisnis dan segala macam makin hancur karena situasi keamanan yang tidak bisa dikendalikan. Karena situasi keamanan yang diintervensi lewat operasi intelijen yang diduga kuat melibatkan tentara. Dan yang paling terakhir adalah, ini paling penting, karena dugaan-dugaan ini stay menjadi dugaan, menjadi asumsi dan makin liar karena tidak adanya pertanggungjawaban negara lewat pencarian fakta dan kebenaran untuk disampaikan kepada publik. Apalagi yang terancam nanti, setiap
tim, setiap instansi yang langsung bekerja untuk presiden, apakah itu Polri, apakah itu TNI, apakah itu BAIS, apakah itu BIN, ini timbul kepercayaan yang semakin turun karena tidak mampu bekerja sama, tidak mampu menciptakan situasi yang stabil bagi negara. Ujungnya adalah ancaman terhadap kepercayaan masyarakat ke Presiden Prabowo Subianto. Ini yang harus dipikirkan oleh Pak Presiden Prabowo. Jadi selesaikan itu, cari kebenarannya, ungkapkan faktanya, benahi instansinya, termasuk tampuk kepemimpinan tertinggi dari setiap instansi itu. Apakah dia Kapolri, apakah dia Panglima TNI yang baru saja berulang tahun di 5 Agustus kemarin, apakah dia Kabais, apakah dia Kepala BIN. Itu yang paling penting, Disri. Oke, terakhir saya mau ke Komnas HAM. Komnas HAM, apa yang ingin Anda sampaikan, Pak Abdul, terkait dengan pengungkapan fakta kasus demo Recu ini, jangan sampai kemudian tidak menyentuh pada akar permasalahannya, solusinya, termasuk juga jangan hanya ini sebatas formalitas saja. Apa yang ingin Anda sampaikan? Iya, ya itu yang komitmen kami dari LN-HAM ini, kami ingin mengungkapkan kasus ini terang-terangnya gitu ya. Kemudian ada rekomendasi yang kami sampaikan. Tadi rekomendasi itu kan ada rekomendasi judicial, ada non judicial. Nah, kalau judicial ini kan kita juga akan lihat nanti apakah memang cukup dengan sistem peradilan pidana biasa atau ada indikasi menunjukkan adanya kasus pelanggaran HAM berat misalnya. Kalau memang seperti itu kan berarti akan ada penyelidikan. Oke, sayang sekali kita terputus tampaknya gangguan sinyal, tapi kita sudah menangkap apa yang sudah disampaikan oleh anggota Komnas HAM, Pak Abdul Haris Semendawai. Terima kasih atas waktunya, Pak Abdul Haris Semendawai. Kemudian juga saya juga berterima kasih untuk PBHI, Bang Julius Ibrani telah bergabung bersama kami, dan juga dari yang disampaikan di Oke, terima kasih Pak Yusuf Warsim juga dari Kompolnas telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Di tengah kenaikan harga bahan pangan yang terjadi belakangan ini, ada sebagian orang yang harus memastikan usahanya tetap berjalan. Di antaranya pengusaha warteg yang mengaku omsetnya menurun. Informasi lengkapnya hadir sesaat lagi. Saudara, di tengah kenaikan harga bahan pangan yang terjadi belakangan ini, ada sebagian orang yang harus memastikan usahanya tetap berjalan, di antaranya pengusaha warteg. Seiring mahalnya harga pangan, pengusaha warteg mengaku penjualan menurun hingga berdampak pada omset penjualan. Kemudian bagaimana strategi dan langkah pengusaha warteg menyikapi mahalnya harga pangan? Berikut laporan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Hanil Riveldo. Ya, saudara, di tengah kenaikan harga bahan pangan dan juga bumbu dapur lainnya, tentunya hal ini berpengaruh terhadap salah satunya pengusaha makanan, di mana saya sekarang sudah berada di salah satu rumah makan di kawasan Palmerah. Nah, untuk melihat atau membuktikan secara langsung apakah memang terjadi kenaikan bahan pangan yang mempengaruhi harga di rumah makan ini, mari kita langsung tanyakan saja ke dalam. Pagi, Mbak. Mbak, saya mau makan dong, tapi saya mau tanya dulu sebentar. Boleh kenalan dulu? Bene Kompas TV. Dengan Pipit. Mbak Pipit, saya mau tanya sedikit. Ya, sekarang ini kan sedang terjadi kenaikan beberapa bahan pangan begitu ya. Ada, kita ketahui, beras, kemudian cabai. Nah, ini mempengaruhi usaha Mbak Pipit nggak sih? Iya, makin segini makin sulit ya, Mas. Dulu omsetnya aja, sekarang jauh beda banget. Harga-harga pada naik, cabai, apalagi beras, sekarang telur yang lagi naik terus. Boleh diceritain nggak, Mbak, yang naik tuh apa aja yang Mbak rasain? Beras, telur, terus cabai. Apalagi sekarang cabai hijau itu yang jahat banget itu naiknya. Kenaikannya berapa, Mbak, kalau beras itu? Berasnya naiknya yang 1 karung itu biasanya
680, sekarang 735. Tadi juga cabai itu kenaikannya? Kenaikannya berarti berapa persen ya? Dulunya yang cabai merah 25, sekarang saya kira 50 yang cabai merah itu. Tapi sejauh ini berpengaruh nggak dengan harga makanan yang sekarang dijual? Pengaruh dong Mas, coba aja ya kita mau bikin apa kan, apalagi omsetnya sekarang lagi turun banget, apalagi kemarin-kemarin banyak demo apa-apa gimana, jadi kan susah gitu, omsetnya jauh gitu. Selaku pengusaha makanan, kalau dari Mbak Pipit sendiri ngakalinnya ini gimana? Apakah memang mengurangi porsi makan atau menaikkan harga? Enggak, alhamdulillah enggak, biasa-biasa aja, porsi biasa, naik harga juga biasa. Berarti enggak keduanya ya, masih Masih biasa-biasa aja, mahal atau enggak mahal itu masih biasa. Kan kasihan Mas kalau dinaikin, nanti ini aja lagi sepi ya, lagi apa kalau dinaikkan kan kasihan. Apalagi sekarang saingan-saingan warteg itu kan sekarang banyak Mas. Tadi bicara soal omset nih. Dulunya sebelum ada kenaikan ini bisa diceritakan nggak omsetnya berapa dan sekarang berapa gitu? Berapa ya? Yang satu bulannya apa gimana ini? Harian mungkin atau bulanan? Dua. Yang satu hari itu biasanya 4. Sekarang paling 2. Iya. Sekarang saya mau coba untuk makan dulu sebentar begitu ya, untuk melihat juga apakah memang terjadi pengurangan porsi atau kenaikan harga pangan. Mbak, boleh bikinkan saya mau makan dikit, boleh? Nasinya setengah aja ya. Nah, ini berapa Mbak? Yang itu berarti paling 11. Iya. Nah saudara, dengan lauk telur dan juga tempe orek, nasinya tapi setengah ya, bukan satu. Ini harganya 11.000. Saya akan coba menyantap dulu, sekaligus saya lapar begitu ya. Oke. Saya teh tawar hangat aja. Oke, saya lanjut makan dulu. Benediktus Aditya, Haniel Revelino, Kompas TV, Jakarta. Saudara, mahalnya harga pangan ini berdampak luas di berbagai sektor termasuk usaha makanan. Dan bagaimana kondisi real di lapangan terkait dampak mahalnya harga pangan ini, saudara, kita akan menuju ke Medan, Sumatera Utara. Ada rekan jurnalis Kompas TV Emir Syah Purba di sana. Emir, apa kemudian solusi yang disiapkan pemerintah Sumatera Utara untuk mengatasi tingginya harga cabai merah di sana? Saudara, memang dalam 2 pekan terakhir komoditas yang dijual di pasar tradisional di Kota Medan mengalami kenaikan. Salah satu yang paling disorot adalah tingginya kenaikan pada komoditas cabai merah. Dalam 2 minggu terakhir memang cabai merah sempat menyentuh angka Rp100.000, bahkan lebih. Namun hari ini terjadi penurunan dari kemarin dijual dengan harga Rp100.000. Pada hari ini cabai merah di Pasar Peringgan Kota Medan dijual di harga Rp85.000 per kilogramnya. Namun penurunan harga ini pun masih terbilang tinggi. Harga yang dijual masih terbilang tinggi karena memang pedagang cabai biasa menjualnya Rp40-60.000 per kilogramnya. Menanggapi hal ini, Bremana dan juga saudara, Kepala Bidang Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan Sumatera Utara Lombok pada Kamis sore kemarin mengatakan memang menyatakan secara data produksi cabai sebenarnya surplus sepanjang tahun. Kemungkinan peningkatan harga disebabkan adanya distributor luar daerah yang menampung produksi petani dari Sumatera Utara. Lombok Turnip juga mengatakan sebagai upaya menstabilkan harga cabai khususnya di Sumatera Utara, pihaknya akan memperluas sentra pengiriman cabai serta gudang penyimpanan.
Cabai kering ini nantinya akan disebar ataupun didistribusikan pada saat harga cabai ataupun pasokan cabai di pasar itu mulai langka. Saat ini, sentra ataupun lokasi pengeringan cabai di Sumatera Utara hanya ada di Lubuk Cuik, Kabupaten Batubara. Nah, sentra pengeringan cabai inilah yang nantinya akan diperluas ke sejumlah daerah di Sumatera Utara. Langkanya pasokan cabai di Sumatera Utara, khususnya di Medan ini, bagaimana dan juga saudara, disebabkan adanya situasi cuaca buruk, yakni kemarau, di sejumlah daerah yang menjadi sentra pemasok cabai di Sumatera Utara, seperti di Kabupaten Karo, di Kabupaten Dairi, Simalungun, dan juga di Humbang Hasundutan. Bagaimana? Oke, berarti ada faktor cuaca buruk di sana, kemudian bagaimana cabai merah harganya tinggi. Terima kasih Emir Syah Purba dari Medan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Dan selanjutnya saudara, kita akan menuju ke Jakarta. Di sana ada rekan kami, jurnalis Kompas TV, Claudia Carla dan juga juru kamera Yogi Syahrevi di salah satu kantin di Palmerah, Jakarta Barat. Selamat pagi Carla, kalau di kantin tempat Anda melaporkan ini, seperti apa efek dari kenaikan harga bahan pokok ini? Ya, Bagaimana dan juga saudara, saat ini saya berada di salah satu tempat yang padat untuk menjual makanan atau kuliner yang berada di dekat kawasan perkantoran dan juga permukiman warga yang adanya di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Dan bagaimana dan juga saudara, berdasarkan data dari BPS memang sejumlah bahan pokok ini mengalami kenaikan per seminggu ini, mulai dari harga beras, kemudian juga daging sapi, lalu kemudian bawang putih dan juga cabai merah. Lalu bagaimana ya Bremana dan juga saudara dampaknya terhadap para penjual nasi rames yang sehari-hari ini pelanggannya banyak nih dari kalangan karyawan ataupun juga dari penduduk sekitar. Jadi saya akan langsung saja menanyakan kepada salah satu pedagang yang ada di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Ikuti saya. Halo Ibu. Ibu, dengan Ibu siapa? Aan. Ibu Aan. Ibu Iya. Aan. Iya. Ibu, ini kan bahan pokok apa aja sih Bu yang naik? Itu apa? Cabe aja yang naik. Yang lainnya enggak, biasa aja. Oh, yang paling berasa ini cabai ya, cabai merah keriting atau cabai rawit merah atau apa? Cabe merah keriting. Cabai merah keriting. Cabai merah keriting ini harganya biasanya emang belinya berapa sih Bu? Ya, yang tadinya 45 sekarang 70. Dari 45 sekarang 70 per kilo gitu ya Bu ya. Nah, ini kan digunakan biasanya di banyak makanan yang dijual di sini begitu ya Bu. Ini mensiasatinya gimana Ibu? Kan kalau saya lihat ini banyak juga nih makanan yang ada pakai cabenya ya. Mulai dari tumis-tumisan tahu seperti ini, kemudian juga ada tumis bakso, ada kentang goreng balado itu juga ya Bu ya. Ini kan semuanya pakai cabai. Nah, Ibu ada telur juga nih, telur balado. Terus mensiasatinya gimana Bu? Apakah kemudian harganya naik atau mungkin porsi cabai yang digunakan disesuaikan, dikurangi atau seperti apa sih? Harganya enggak naik, sama aja gitu. Enggak dikurangin, enggak dilebihin. Nggak dikurangin, nggak dilebihin. Tapi kalau untuk cabainya sendiri kan tadi Ibu bilang kan cabainya naik nih harganya. Apa sekarang jadinya jumlah cabai yang digunakan di bahan masakan itu terus dikurangin atau tetap sama? Enggak, tetap sama. Harganya biasanya berapa Bu kalau seporsinya untuk yang kayak tahu yang balado ataupun yang telur balado itu di sebelah sana? Yang telur 5.000, kalau tahu 5.000 bisa, 3.000 bisa. Oke, nah Ibu, ini kan harga cabai naik ya Bu. Terus habis itu kan sering banget nih dipakai Ibu untuk jualan di sini untuk berbagai masakan. Harapannya itu seperti apa sih Bu terkait dengan harga kenaikan ini bahan pokok? Apa mungkin Ibu berharap ada harganya turun atau seperti apa? Iya, berharapnya turun ya. Pengennya di harga berapa sih Bu untuk harga cabai keriting ya? Pengennya sih kayak dulu lagi 45 gitu, 40. Berarti untuk sementara masih jual dengan harga normal, jumlah cabai yang digunakan juga nggak dikurangin gitu ya Bu? Nggak rugi nih Bu? Enggak. Oke. Nah tapi kalau untuk pelanggannya sendiri, apakah ada penurunan atau tetap sama aja? Sama aja. Sama aja. Untuk penghasilan gimana? Apakah ada penurunan atau sama aja? Sama. Sama aja, nggak ada perubahan nih Bu? Nggak ada. Oke. Nah Ibu, saya juga sekalian nih belum sarapan ya, jadi pengen sekalian sarapan, boleh langsung pesan? Oke, aku mau nasinya setengah. Nasinya setengah, terus abis itu pakai cabai itu yang telur balado ya? Iya, yang ini. Telur balado sama sayur sop.
Oke. Udah ini aja, Bu. Oreknya agak deh. Itu dulu aja. Sama sambal kali ya. Kalau cabai hijau ini harganya nggak naik, Bu? Tetap sama. Kalau cabai hijau harganya berapa? Oh, yang sambal hijau deh coba. Untuk sambal hijau, cabai hijau harganya berapa, Bu, sekarang? Ini jadi 40. Tapi emang harganya normal? normal. Oh, normal. Oke. Nah, Ibu berapa ini, Bu, seporsi? Ini 13. Ini 13. Tapi normalnya emang 13.000. Iya. Oke, saya izin makan dulu ya, Bu ya. Oke, sebentar. Saudara, kita mau cobain dulu. Aku minumnya air putih aja. Ya. Nah, bagaimana dan juga saudara, ini tadi sarapan pagi saya di pagi hari ini untuk memulai hari. Kebetulan tadi belum sarapan, tadi udah ngobrol sama ibunya nih. Untuk yang bahan pokok yang sering dibeli dari yang ibu biasa jual ini hanya cabai merah yang harganya naik, tapi untuk cabainya sendiri tetap digunakan jumlah yang sama dan harganya tidak ada kenaikan. Dan bagaimana dan juga saudara, saya mau lanjut sarapan dulu ya. Nanti kita rasakan juga apakah mungkin sesuai dengan penjelasan dari ibunya ini cabainya tidak dikurangi dengan jumlah yang tetap sama. Kembali ke studio. Oke, harganya masih normal, porsinya masih sama. Kita harapkan semoga tidak berubah harganya ya Carla. Dan selamat makan, jangan sambil ngomong nanti keselak soalnya. Selamat bertugas kembali Carla. Ya, saudara, jangan beranjak, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Paus Leo ke-14 menyesalkan pengungsian paksa warga Gaza dan kembali menyerukan gencatan senjata. Paus bilang warga Gaza hidup dalam ketakutan dan kondisi tidak layak. Sesaat lagi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Militer Israel atau IDF merilis rekaman yang menunjukkan serangan darat di jalur Gaza di bawah tajuk Operasi Kereta Perang Gideon 2. Rekaman militer Israel menunjukkan tank dan bulldozer bergerak di antara reruntuhan serta pasukan melepaskan tembakan. IDF mengklaim operasi di Gaza ini untuk membasmi teroris dan menghancurkan fasilitas militer. Dalam 48 jam terakhir, lebih dari 150 target diserang udara dan artileri. Namun media Palestina melaporkan 33 orang tewas termasuk warga sipil. Jalan di Al-Rashid pun padat dengan rombongan pengungsi yang mencari perlindungan. Pasca Israel melancarkan operasi serangan darat, ratusan warga Palestina berbondong-bondong mengungsi ke Al-Mawasi di Gaza Selatan. Mereka berjalan kaki atau menumpang truk bak terbuka sambil membawa barang bawaan mereka. والله العظيم ورجع لي من بيت لاهية على يقول معي معسكر الشاطئ ومن الشاطئ هينا تريحنا بيجي 3 شهور عود قالوا نزحوا عودنا هينا نزحنا عودنا كنا في معسكر برضه معسكر الجبالي المعسكر برضه نزحنا كتير. Uni Emirat Arab bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia mengevakuasi 119 orang sakit dan terluka dari jalur Gaza beserta keluarga mereka. Rekaman menunjukkan wanita, anak-anak dan orang tua naik ke pesawat Uni Emirat Arab di Bandara Ramon Israel dan perlintasan Kerem Salom. Evakuasi ini sesuai dengan arahan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan untuk memberikan perawatan bagi 1.000 anak Palestina yang terluka dan 1.000 pasien kanker. Hingga kini, jumlah pasien dan pendamping yang dievakuasi Uni Emirat Arab dan menerima perawatan medis telah mencapai 2.904 orang. Paus Leo ke-14 menyesalkan pengungsian paksa warga Gaza dan kembali menyerukan gencatan senjata. Paus mengatakan warga Gaza hidup dalam ketakutan dan kondisi yang tidak layak. Seruan gencatan senjata ini bersamaan dengan makin masuknya pasukan dan tank Israel ke kota Gaza. Sementara ribuan orang terpaksa mengungsi ke wilayah yang lebih aman. Serangan terbaru Israel telah menewaskan sedikitnya 16 orang. Ini menambah jumlah korban tewas di Gaza yang kini mendekati 65.000 jiwa. Dalam pernyataan saat audiensi, Paus juga meminta pembebasan sandera serta penghormatan penuh terhadap hukum humaniter internasional.
rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. E di giustizia. Informasi lainnya, Saudara, MECE Frankfurt dan Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor atau GIAM berkolaborasi untuk menghadirkan pameran dagang otomotif terbesar di Indonesia melalui Automekanika pada 24 hingga 27 September 2025. Ajang ini menunjukkan besarnya potensi otomotif tanah air di Asia Tenggara. MECE Frankfurt dan GIAM berkolaborasi untuk menghadirkan pameran dagang otomotif terbesar di Indonesia melalui Automekanika yang akan digelar pada 24 hingga 27 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, Jakarta. Ketua Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor GIAM, Hamdani Zulkarnain Salim, mengatakan kegiatan ini sangat penting untuk menyediakan platform yang sangat dibutuhkan dalam mempertemukan pasar dalam negeri dan internasional. Dan justru dengan acara-acara seperti ini kami mengharapkan ini bisa menjadi stimulus buat anggota-anggota kami untuk bisa mempercepat transfer teknologi, pertukaran informasi dan sebagainya untuk bisa menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Anggota Dewan Manajemen MECE Frankfurt Group, Stefan Burma, mengatakan bahwa Automekanika Jakarta menjadi event penting Indonesia memiliki potensi yang kuat, terutama dalam ekosistem industri otomotif. Stephen mengatakan lewat kerjasama ini diharapkan dapat mewadahi tenaga ahli lokal untuk mengembangkan perdagangan internasional di kawasan ini dengan menyatukan pasar otomotif Indonesia. And MECE Frankfurt will bring the international expertise and the international exhibitors, hopefully allowing the domestic suppliers to basically showcase their products in a much more efficient manner than they have done so far, because of course it's expensive to travel overseas, and we hope to bring international buyers into Indonesia as well as international competitors to increase and invest in this market through foreign direct investment. Perluasan pameran Automekanika ke Jakarta menunjukkan pengakuan MECE Frankfurt terhadap Indonesia sebagai pasar otomotif terbesar dan paling menjanjikan di Asia Tenggara. Pameran ini akan melibatkan seluruh rantai pasokan otomotif, mulai dari suku cadang, komponen, perangkat elektronik, hingga solusi digital. Tim Liputan, Kompas TV. Pengelola SPBU swasta meminta maaf karena stok BBM yang kosong. Benarkah stok BBM yang kosong ini di SPBU swasta saat impor ditambah adalah persoalan trust issue pada SPBU yang stoknya ada? Tidak hanya soal iklim negatif investasi, tapi awas, gejolak sosial meletus akibat kelangkaan BBM swasta. Kompas Bisnis akan membahasnya bersama rekan saya, Putri Oktaviani, sesaat lagi. Saudara, Anda menyaksikan segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Belum ada solusi konkret atas kelangkaan BBM swasta yang kembali terjadi. Masyarakat gelisah karena sudah bolak-balik ke SPBU tetapi masih saja kosong. Direktur SPBU swasta juga meminta maaf. Ya, karena kan kita juga sekarang lebih banyak swasta ya dibanding yang dengan negara sebetulnya pengennya supaya lebih dipermudah aja karena mas kurangnya rasa percaya warga atas kasus yang kemarin ya mas ya. Katanya udah habis sih Pak, saya udah berapa kali kesini ngecek, udah 2 minggu muter sini nggak ada terus, sama di sel juga. Oh gitu. Nah memang sebelumnya suka di SPBU swasta. Iya benar, karena kualitasnya lebih bagus Pak. Di motor saya lebih irit sih. Kosong, dari yang sebelumnya juga di Cawang kosong juga. Jadi ternyata udah 2 tempat kosong, nanti mau coba yang di Kebun Jeruk lagi sekalian ke kantor. Ya. Oke, emang udah berapa lama berarti nyari SPBU Shell ini kosong, dari berapa hari? Udah lebih dari 2 hari kali ya, kosong. Di beberapa tempat jadi kosong semua, ataupun ada, kayak kosong deh. Karena memang kebetulan aku baru balik dari luar kota, jadi motor kosong, mau isi, kosong juga di mana-mana dari pulang dari kantor kemarin.
Kurangnya rasa percaya atas kasus kemarin. Ada juga yang bilang kualitasnya lebih bagus di motor saya, lebih irit. Ini adalah suara konsumen BBM swasta yang Kompas TV wawancara. Di antara mereka, bahkan konsumen loyal yang sudah 10 tahun pakai BBM swasta. Kegelisahan masyarakat ini sudah terjadi di awal tahun dan kembali terulang di September ini. Director and Corporate Secretary AKR Corporindo Suresh Fembu bilang stok BBM memang langka. Tetapi 70 SPBU AKR BP yang melayani konsumen retail di Jabodetabek, Jawa Barat, dan Jawa Timur tetap beroperasi dengan produk yang tersedia serta layanan lainnya. Ya, stok kesediaan BBM BP Ultimate dan BP 92 di beberapa jaringan SPBU BP itu belum kembali normal. Namun BP AKR mengupayakan jaringan SPBU BP tetap beroperasi untuk melayani produk yang tersedia dan layanannya lainnya. Untuk tahu lokasi-lokasi yang mana kita sediakan stok BBM dan jadwal operasional SPBU BP terdekat, silakan bisa hubungi ke customer service kita. Dan juga BP AKR sampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan dia atas tidak nyaman yang terjadi dan terima kasih atas kepercayaan masyarakat kepada SPBU BP. SPBU swasta yang juga kesulitan memiliki pasokan BBM adalah Shell. Ingrid Siburian, Presiden Director and Managing Director Mobility Shell Indonesia bilang, kami menyesuaikan jam operasional dan tim yang bertugas tetap melayani pelanggan di jaringan SPBU Shell selama produk BBM jenis bensin tidak tersedia secara lengkap. Ketersediaan BBM dan harga bensin terjangkau sama pentingnya. Tidak hanya iklim investasi yang jadi tak menarik. Gejolak sosial bisa muncul jika persoalan BBM terjadi berkepanjangan dan tanpa solusi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bagaimana sebenarnya bisnis BBM oleh swasta? Apakah mereka punya margin dari impor BBM juga? Apakah masyarakat memang berpindah ke swasta karena trust issue? Kompas Bisnis akan tanya ke Ekonom Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi. Selamat pagi, Pak Fahmi. Kami juga ingin disclaimer dulu, saudara, karena kami juga sudah menghubungi pihak Kementerian SDM untuk bergabung dalam dialog pagi hari ini dan juga tetapi belum ada konfirmasi lebih lanjut. Kami coba menghubungi ke Pak Fahmi kembali. Pak Fahmi, selamat pagi. Pagi, Okta. Pak Fahmi, kurangnya rasa percaya warga atas kasus kemarin, ini juga ada yang bilang kualitasnya BBM swasta ini lebih bagus, di motor lebih irit. Ini adalah suara konsumen BBM swasta yang Kompas TV wawancara. Jadi di samping stok BBM bensin swasta yang kosong, kami tangkap nih sepertinya ada trust issue terhadap SPBU yang stoknya tidak kosong. Benarkah rasa kurang percaya ini, Pak Fahmi, membuat BBM swasta ini lebih dicari? Iya, jadi SPBU swasta itu kan hanya beberapa jumlahnya itu ya, dan dikepung oleh SPBU Pertamina itu ya, dalam jumlah yang jauh lebih besar. Nah, untuk bisa menarik konsumen itu ya, maka yang dilakukan oleh SPBU asing atau swasta tadi adalah menjaga kualitas dari produknya, dari bensinnya dia. Dan juga yang kedua adalah mempertahankan services itu. Nah, dengan dua strategi itu, maka sesungguhnya banyak juga konsumen yang tertarik dan kemudian berpindah ke SPBU swasta itu ya. Apalagi peristiwa sebelumnya pada saat kasus dari Patraniaga itu ya, di mana ada isu bahwa Pertamina itu menjual Pertamax rasa Pertalite gitu ya, itu jumlah yang pindah ke SPBU swasta itu jumlahnya cukup besar dan kemudian dia menjadi loyal customer tadi. Nah, kalau kemudian SPBU swasta itu kehabisan stok, maka konsumen itu menunggu-nunggu itu. Untuk kembali ke Pertamina barangkali betul juga kurang percaya diri juga itu ya. Karena kualitasnya barangkali menurut mereka lebih rendah gitu ya. Dan kadang-kadang harganya lebih tinggi juga.
Itu, Okta. Oke, artinya dengan harga yang bersaing, masyarakat juga banyak yang menjadi loyal customer karena tadi lebih ke kualitas dan juga soal bagaimana pelayanan. Kemudian juga tadi bisa dikatakan ada trust issue di sana. Pak Fahmi, kuota impor BBM swasta ini kan ditambah sampai bahkan 110%. Lalu kenapa bisa tetap langka saat ini? Saya kira permasalahannya bukan ditambah atau tidak gitu ya. Tambah 10% atau tidak gitu ya. Tetapi sesungguhnya karena ada aturan dari Kementerian SDM yang mengubah periodisasi gitu ya, waktu impor tadi. Kalau sebelumnya SPBU swasta itu diberi waktu 1 tahun untuk mengimpor BBM tadi gitu ya. Nah, kemudian ada aturan mengubah menjadi 6 bulan. Nah, perubahan jadi 6 bulan ini 3 bulan dievaluasi, kemudian mengajukan lagi izin. Kita tahu bahwa proses perizinan di Indonesia ini sangat lambat gitu ya. Nah, sehingga ini take time itu, sehingga mengurangi BBM yang ada di SPBU swasta gitu ya. Bahkan dengan pengubahan tadi dari 1 tahun menjadi 6 bulan, saya mengatakan itu sesungguhnya pemangkasan kuota sehingga menjadi lebih kecil, dan karena penjualannya cukup lancar gitu ya, maka dalam waktu singkat itu sudah langka, dan untuk itu dia harus mengajukan izin lagi dan butuh waktu gitu ya. Itu yang menyebabkan gitu ya kelangkaan sampai sekarang tidak ada solusinya. Bahkan kalau benar ditambah kuota 10% itu juga bukan solusinya. Solusinya kembalikan periode waktu impornya kembali dalam 1 tahun sehingga ada keleluasaan gitu ya bagi SPBU swasta untuk mengadakan BBM tadi. Apalagi yang dilakukan oleh SPBU swasta itu kan dia dari beberapa sumber gitu ya. Dia menyusun semacam portofolio untuk mendapatkan harga BBM yang paling murah gitu ya. Termasuk misalnya Shell, ya dia pasti akan beli dari atau sebagian beli dari sumurnya Shell kan. Kalau kemudian dipaksa harus membeli dari Pertamina, nah ini saya kira akan sangat merugikan, tidak hanya langka tetapi juga potensi harganya lebih mahal gitu, Okta. Oke, jadi memang tadi ada dugaan pemangkasan kuota, kemudian juga birokrasi yang berbelit ini yang tentu bisa menyulitkan pihak BBM swasta. Nah, Pak Fahmi, tapi sebetulnya swasta itu dapat margin keuntungan nggak sih dari impor? Kalau iya, apakah margin mereka ini bisa terganggu kalau belinya jadi tadi ke Pertamina? Nah, tadi saya katakan gitu ya, margin di SPBU itu kan termasuk yang kecil gitu ya, termasuk yang kecil. Maka yang dilakukan oleh SPBU swasta khususnya, pertama melakukan efisiensi. Nah, kemudian yang kedua adalah melakukan portofolio. Jadi pengadaan BBM tadi tidak hanya di satu sumber gitu ya, tapi dia menggunakan portofolio dari beberapa sumber, bisa dari Singapura, dari negara-negara Arab, atau juga dari sumurnya Shell sendiri. Nah, dengan portofolio semacam itu, maka dia akan memperoleh harga pokok impornya itu bisa lebih murah. Nah, disitulah kemudian dia akan memperoleh tambahan margin gitu ya. Kalau margin dari penjualan itu sekali lagi itu kecil gitu ya. Oleh karena itu harus ditopang dari strategi untuk pengadaan, strategi untuk logistik, strategi untuk transportasi, strategi untuk portofolio. Itu dilakukan dengan baik oleh SPBU swasta gitu ya. Nah, kalau kemudian ada aturan memaksa mereka membeli dari Pertamina, saya jamin harganya pasti lebih mahal. Nah, kalau harganya lebih mahal, maka operation cost-nya SPBU swasta nanti lama-lama akan meningkat, dan ada kemungkinan dia akan rugi gitu ya.
Nah, kalau sudah rugi, maka langkah berikutnya ya dia akan hengkang dari Indonesia. Nah, ini nanti akan berpengaruh gitu ya terhadap iklim investasi Indonesia jadi tidak kondusif gitu ya. Dan ini akan mempengaruhi tidak hanya di bisnis migas, tapi juga bisnis yang lain, dan akhirnya ini akan mempengaruhi juga target pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 8%. Sampai kali ini yang jadi menteri siapa gitu loh. Itu Mbak Okta. Oke, Pak Fahmi, begini, tadi kalau dikatakan misalnya kalau dari 1 tahun jadi 6 bulan, ini kan nggak ideal gitu, bisa dikatakan demikian. Akhirnya bisa berdampak pada bagaimana stok BBM swasta di pasar. Lantas proses pengajuan izin sampai bisa BBM-nya datang itu sebetulnya idealnya berarti berapa lama Pak Fahmi? Nah, tadi saya katakan dalam 6 bulan, itu kan 3 bulan dievaluasi. Ya. Ini kan take time itu ya, mungkin butuh 1 bulan itu ya. Kemudian proses perizinan tidak hanya di satu tempat itu ya. Itu perlu rekomendasi juga misalnya dari SKK Migas, rekomendasi dari Kementerian SDM, dan keputusan impor itu kan ada di Kementerian Perdagangan gitu ya, berdasarkan rekomendasi tadi. Nah, ini butuh waktu gitu ya. Jadi bisa dihitung 3 bulan ditambah 2 bulan, 6 bulan sendiri untuk prosesnya itu ya. Nah, ini memperlambat pengadaan tadi, sementara stok yang ada di SPB itu sudah semakin menurun, proses pengajuan izin lagi berjalan. Nah, itu baru izin gitu ya. Maka menurut saya solusinya adalah kembalikan gitu ya. Kembalikan periodisasi pengadaan impor bagi SPB swasta kembali menjadi 1 tahun. Itu yang paling ideal. Dan selama ini kan hampir tidak pernah terjadi kelangkaan di SPBU swasta. Karena apa? Karena 1 tahun periode waktunya. Begitu 6 bulan langsung langka. Maka tadi saya katakan ini sesungguhnya pemangkasan hampir 50% gitu ya, BBM-nya terhadap SPBU swasta gitu, Okta. Oke, berarti bagaimana soal tata kelola migas? Pak Fahmi, nanti kita lanjutkan kembali soal tata kelola migas ini usai jeda, dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Kembali di Kompas Bisnis Saudara, dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Ekonom Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi. Pak Fahmi, kita lanjutkan kembali tadi soal bagaimana tata kelola migas. Ini artinya ada indikasi nggak Pak, pemerintah nih kayaknya mau ngubah tata kelola migas di sektor hilir? Iya, dari keterangan Bahlil dia mengatakan bahwa ini perbaikan tata kelola gitu ya, tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Dan tampaknya kebijakan memotong periodisasi tadi itu juga tidak ada penjelasan yang jelas gitu ya, apa sih tujuannya dan apa dampaknya gitu ya. Kemudian untuk impor satu harga juga demikian, dia hanya mengatakan bahwa ini perbaikan tata kelola gitu ya. Dan tapi di waktu yang sama Bali juga menyebutkan gitu ya, bahwa dengan menyebut pasal 33 yang menyebut bahwa produk yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara gitu ya. Nah, itu saya kira bisa ditafsirkan gitu ya. Untuk misalnya untuk Pertamina atau semua harus beli di Pertamina 1 pintu, ini sudah bentuk monopoli saya kira gitu ya. Itu nggak dijelaskan atau bahkan disangkal oleh Bahlil. Tapi itu jelas sudah monopoli kan, monopoli dan pengadaan tadi. Nah, yang kedua, kalau nanti SPB swasta rugi dan akhirnya meninggalkan Indonesia, maka ini lagi-lagi monopoli. Dan yang ketiga, saya perkirakan kenapa harus 1 pintu dan seluruh SPB swasta harus membeli melalui Pertamina. Ini ada kaitannya dengan pembelian migas dari Amerika Serikat untuk memenuhi target gitu ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kan kita dapat 19% dari Donald Trump, tapi syaratnya harus membeli sejumlah barang, terutama
di situ adalah migas gitu ya. Nah kalau yang impor tuh hanya Pertamina itu tidak cukup. Nah kemudian saya perkirakan SPBU swasta dalam tanda petik dipaksa gitu ya untuk beli agar apa? Agar memenuhi jumlah yang disyaratkan oleh Donald Trump itu. Dan ini nggak pernah disampaikan juga oleh, kalau itu benar gitu ya. Analisis saya mengatakan itu gitu ya. Nah mestinya setiap perbaikan tata kelola, setiap suatu kebijakan yang punya dampak terhadap bisnis dan terhadap konsumen, harusnya ada penjelasan yang transparan, tujuannya apa, targetnya apa, tapi itu tidak dilakukan itu, Mbak. Oke, Pak Fahmi, jadi dalam konteks bisnis, ini gimana iklim investasi bisa dilihat misalnya dengan para investor dari luar negeri, melihat bagaimana kelangkaan BBM swasta ini, kemudian juga bagaimana iklim investasi juga di sini karena adanya kasus ini? Jadi dulu gitu ya, dulu itu kan satu-satunya memang Pertamina, dan saat itu oke lah gitu ya, sama juga dengan PLN. Sampai sekarang PLN masih memonopoli, saya kira itu juga ada dasar hukumnya gitu ya. Nah bedanya di Pertamina itu kemudian mengubah tata kelola menjadi liberalisasi tadi, khususnya untuk BBM non subsidi gitu ya. Artinya swasta itu boleh masuk di SPBU untuk menjual non subsidi tadi, dan pengadaannya kemudian juga penetapan harganya sepenuhnya secara bebas tetap diserahkan kepada SPBU swasta itu ya. Nah ini ada suatu kondisi yang bebas gitu ya, liberal tadi. Kalau tiba-tiba diubah menjadi regulated gitu ya, regulated membelinya harus dari Pertamina, bahkan nanti harganya harus didikte. Nah ini saya kira bagi SPBU swasta itu sungguh kondisi yang tidak baik gitu ya. Saya kira mereka nanti akan protes untuk itu gitu ya. Atau kalau tidak ya dia akan keluar dari Indonesia. Nah kalau kemudian keluar dari Indonesia ini akan menimbulkan image yang tidak baik gitu ya. Image yang tidak baik, dan itu akan mempengaruhi atau memperburuk gitu ya iklim investasi yang di Indonesia. Mereka akan mencatat untuk peraturan yang demikian penting kan dengan mudahnya diubah gitu ya. Nah sehingga ini tidak menarik investasi di Indonesia tadi, tidak hanya di sektor gas gitu ya, migas, tapi karena image yang terbentuk tadi, maka iklim investasi di sektor bisnis yang lain itu juga akan terpengaruh, sehingga investasi yang diharapkan masuk ke Indonesia ini akan terganggu gitu ya, akan terhambat. Padahal investasi ini dibutuhkan untuk menopang gitu ya pertumbuhan ekonomi. Nah kalau iklim investasi itu memburuk, maka pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% seperti ditargetkan oleh Prabowo itu mustahil untuk bisa dicapai. Nah, Pak Fahmi, itu kan kalau secara investasi, nah ini bisa memicu gejolak sosial tidak Pak Fahmi? Singkat saja. Nah saya kira sekarang aja gitu ya, loyal customer-nya SPBU swasta itu akan menunggu-nunggu dan sangat kecewa gitu ya. Kalau kemudian itu terjadi serentak di seluruh Indonesia, maka ini akan, saya juga khawatir menimbulkan gejolak sosial yang itu juga tidak baik gitu ya bagi stabilitas ekonomi dan politik di Indonesia itu. Maka sebelum itu terjadi, maka saya berharap Bahlil itu sadar gitu ya. Kemudian untuk mengembalikan, yang pertama mengembalikan periodisasi untuk SPBU swasta itu 1 tahun dalam pengadaan. Kemudian yang kedua, batalkan kebijakan impor BBM 1 pintu.
Itu, Kak. Oke, berarti tambah kuota impor ini bukan solusi, tentu tata kelola juga harus diperhatikan bagaimana catatannya tadi soal bagaimana keberlanjutan investasi, serapan tenaga kerja juga pasti akan berpengaruh, kemudian juga gejolak sosial, dan juga pemerintah juga harus memperhatikan bagaimana persaingan yang sehat antara BBM punyanya swasta dengan punya pemerintah. Terima kasih, Ekonom Energi Universitas Gadjah Mada. Ya, Pak izin sudah terbatas dengan durasi, Pak Fahmi, kami mohon izin. Terima kasih Pak Fahmi Radi, Ekonom Energi Universitas Gadjah Mada sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak Fahmi. Makasih Mbak Okta, selamat siang. Saudara, belasan pelajar di Garut, Jawa Barat diduga keracunan setelah menyantap makan bergizi gratis. Sejak hari Kamis, 16 siswa masih dirawat di Puskesmas Kadung Ora Garut. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, 2 dari 4 orang yang dilaporkan hilang pasca demo rusuh Agustus lalu akhirnya ditemukan. Tetapi tidak hanya kasus orang hilang, saudara. Dugaan pelanggaran HAM lainnya juga mengemuka dalam aksi demo Agustus lalu. Pemerintah pun akhirnya mendorong tim independen pencari fakta yang telah dibentuk oleh 6 lembaga hak asasi manusia untuk mengusut kasus ini. Nama saya Bima Permana Putra, ingin memohon maaf sebesar-besarnya terutama buat orang tua saya dan kakak saya telah pergi meninggalkan rumah tanpa ada kabar, tanpa pamit. Nama saya Eko yang dalam hampir 3 minggu kemarin dicari-cari oleh semuanya. Pertama saya ucapkan mohon maaf untuk ibu saya karena sudah membuatnya khawatir. Saya pergi tanpa memberi kabar. Polda Metro Jaya menemukan 2 dari 4 orang yang dilaporkan hilang dalam demo akhir Agustus lalu. Keduanya ditemukan di 2 lokasi berbeda. Bima Permana Putra ditemukan Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya di depan sebuah rumah ibadah di Jalan R.E. Marta Dinata, Kota Malang, Jawa Timur. Saat ditemukan, Bima sedang berjualan mainan. Sementara Eko ditemukan di wilayah Kuala Jelai, Kalimantan Tengah. Di sana, Eko bekerja sebagai penangkap ikan. 2 dari 4 orang hilang yang dilaporkan telah berhasil ditemukan, yaitu Saudara Bima Permana Putra, ditemukan oleh tim di Malang beberapa hari yang lalu, dan Saudara Eko Purnomo ditemukan oleh tim di Kalimantan Tengah. Saat ini keduanya dalam keadaan sehat walafiat dan baik. Selain orang hilang, dugaan pelanggaran lainnya juga mengemuka dalam aksi demo Agustus lalu. Pemerintah yang awalnya berencana membentuk tim pencari fakta, akhirnya memilih untuk mendorong tim independen pencari fakta yang telah dibentuk oleh 6 lembaga HAM, yaitu Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, Komisi Nasional Disabilitas, dan LPSK. Saya sudah mendapat penegasan dari Bapak Presiden barusan bahwa usulan untuk membentuk tim gabungan pengumpulan fakta terhadap kasus-kasus demonstrasi yang berujung kerusuhan akhir Agustus yang lalu itu tidak perlu dibentuk menurut Bapak Presiden. Dan oleh karena 6 lembaga negara HAM yang dipimpin oleh Komnas HAM sudah membentuk tim penyelidik non-justisial independen, maka Presiden mengatakan bahwa silahkan Komnas dan 6 lembaga negara HAM itu bekerja untuk melakukan penyelidikan, mengumpulkan fakta tentang apa yang terjadi di balik demonstrasi yang berujung kerusuhan itu. Tapi, dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, tetap mendorong pemerintah untuk terlibat. Menurut dia, lembaga HAM kerap mendapat sandungan ketika akan memeriksa tokoh-tokoh berpengaruh. Bagaimana Presiden bereaksi terhadap suatu peristiwa, itu memang harus kita baca secara politik dan hukum tata negara sebagai bagaimana cara dia, paradigma dia memandang apa yang terjadi pada Agustus yang lalu. Jadi ini bukan soal Komnas HAM bisa bergerak sendiri, bisa, tapi kami menginginkan ada dari Presiden karena seperti sebenarnya Pak Anton juga alami waktu TGPF Munir,
adanya otoritas dari tim gabungan pencari fakta yang memanggil orang-orang yang mungkin high level itu juga dibutuhkan. Lalu, akankah tim independen pencari fakta berhasil mengemban tugas menemukan kebenaran dalam rangkaian demo menolak tunjangan DPR Agustus lalu? Bagaimana pula dorongan yang harus diberikan pemerintah? Tim Liputan Kompas TV. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Ratusan siswa di Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah dibawa ke rumah sakit karena diduga menyantap makanan bergizi gratis. Kini, saudara, dari 230 orang siswa, masih ada 44 orang siswa yang menjalani perawatan. Dari video amatir warga yang direkam pada Rabu kemarin, ratusan siswa dirawat di Rumah Sakit Trikora Salakan, Kabupaten Banggai, Kepulauan. Polisi sudah memeriksa sejumlah saksi, baik itu korban, pihak sekolah, dan penyedia makan bergizi gratis. Sampel makanan yang menyebabkan ratusan siswa masuk ke rumah sakit telah dikirim ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu. Untuk kita mintai keterangan dari petugas SPPG dan mengamankan sampling makanan yang disajikan pada saat makan siang. Untuk selanjutnya kita lakukan koordinasi dengan Balai POM untuk kita kirim ke Balai POM Palu dan kita lakukan pemeriksaan. Sampai dengan saat ini kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa petugas-petugas yang ada di SPPG. Tak hanya di Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah, saudara, kasus siswa yang diduga keracunan setelah menyantap makan bergizi gratis juga terjadi di Garut, Jawa Barat. Sejak hari Kamis, 16 siswa masih dirawat di Puskesmas Kadung Ora, Garut. Kepala Puskesmas Kadung Ora, Noni Cahyana, menyatakan korban keracunan mulai membaik meski sebagian masih merasakan mual, pusing, dan juga diare. Jika kondisi terus membaik, esok hari, saudara, mereka sudah bisa dipulangkan. Sebelumnya, petugas medis telah memeriksa 150 orang siswa yang diduga keracunan makan bergizi gratis. Namun hanya 26 siswa yang dirujuk untuk menjalani perawatan di Puskesmas Kadung Ora. Di hari kemarin yang datang ke Puskesmas Kadung Ora ini ada 26 orang. Alhamdulillah sudah sembuh, yang 11 orang bisa pulang. Sehingga tinggal 16 orang yang dirawat. Keseluruhan paling keluhan yang ringan ya, seperti halnya gangguan pencernaan, mulas, kulit mual, kemudian diare. Nah Pak, yang 16 itu kira-kira bisa pulang kapan Pak? Ini dilihat situasi atau juga keadaan umumnya. Kalau misalkan nanti besok ada perbaikan, bisa langsung pulang.